Semua ayat kauniyah dan ayat yang meneguhkan kenabian Muhammad semuanya mereka tinggalkan dan dustakan. Padahal ayat-ayat itulah yang menunjukkan adanya Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai dan mengurusi alam semesta ini, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya mereka tidak berpaling dari ayat-ayat Allah akibat keras kepala atau fanatik kepada pemimpin-pemimpin mereka, tentu kebenaran akan tampak bagi mereka dan mereka tidak akan menentang ajaran Rasulullah. Senada dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk di dalam surat Al-Anbiya ayat 2-3. Ma ya'tihim min dzikrin marabbahum mirabbihim muhaddatsin ilas tama'uhu wa hum ya'labun lahiyatan qulubum. Atau sipun setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Allah, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai. Niki tenggene surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olok. Penjelasannya pun Allah menerangkan bahwa sebab orang-orang musyrik selalu berpaling dari ayat-ayat Allah, artinya mereka mengingkari ayat-ayat Allah karena mereka telah mendustakan yang hak ketika yang hak tersebut datang kepada mereka. Kejahatan mereka ini sebagai akibat mereka menutup jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi mboten purun belajar ilmu agama, mboten purun menerima nasihat-nasihat atau moito-moito hasanah dengan baik. Kadung karpe ngene ya ngene, mboten purun diomongi. Nah niki menutup jalan mereka sendiri untuk menerima ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan yang hak ialah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengandung kaidah-kaidah agama, hukum-hukum syariat, ibadah, muamalah. Jadi seserawungan antara manusia dengan manusia, bicarane berinteraksi ketika hidup di dunia, ya, bermasyarakat dan lain sebagainya, itu muamalah, haram dan halal, akhlak dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka mendustakan agama berarti mendustakan Al-Quran sebagai dasar agama. Jika mereka memahami Al-Quran dan merenungkannya, tentu mereka tidak mendustakan ajaran-ajaran agama itu. Rata-rata karena memang gak memahami Al-Quran. Kadang orang Islam mawon terhadap Al-Quran itu namun sekedar untuk dibaca tapi tidak untuk dipahami. Jadi mboten ngertos kandungan ayat-ayat Al-Quran, maknane Al-Quran, tapi wis pokok sebatas membaca. Ya karena lek membaca itu memang mendapatkan pahala karena mukjizatnya Allah, mukjizatnya Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Tetapi jarang yang mau mengkajinya. Hanya
membaca saja tanpa mendalami isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Jika mereka memahami Al-Quran dan merenungkannya, tentu mereka tidak mendustakan ajaran-ajaran agama itu. Allah menegaskan kelak akan terbukti bagi mereka kebenaran berita-berita yang selalu mereka ejek di dunia. Suatu ketika mereka mengalami kehinaan di dunia ini dan kebinasaan di akhirat akibat kedustaan mereka kepada agama. Sebaliknya, mereka menyaksikan kemenangan kaum muslimin. Peringatan Allah kepada mereka sebelumnya dianggap angin lalu. Demikian pula terhadap janji Allah untuk kemenangan kaum muslimin. Yang ternyata kemudian berita-berita itu terbukti antara lain dengan datangnya musim kering yang menimpa mereka dan hancurnya kaum musyrik pada perang Badar dan perang-perang yang lain, serta kemenangan kaum muslimin dengan pembebasan kota Makkah atau Fathul Makkah. Dalam Al-Quran berulang kali diceritakan ejekan-ejekan kaum musyrik terhadap para nabi dan agama Allah. Ejekan ini bertingkat-tingkat. Pertama, mereka tidak memperdulikan ayat-ayat Allah dan tanda-tanda alam serta tidak mau merenungkannya. Yang kedua, mereka mendustakannya. Sikap kedua ini melebihi tingkat pertama karena orang-orang yang bersikap acuh belum tentu mendustakan. Yang ketiga, mereka memperoloknya. Orang yang mendustakan belum tentu dia sampai pada sikap memperolokkan. Sikap memperolokkan ini sudah mencapai puncak keingkaran. Orang-orang kafir menjalani ketiga tingkatan tersebut sekaligus. Jadi memperolok-olok, tidak percaya kepada isinya Al-Quran, kemudian mendustakan. Inilah orang-orang yang disebut sebagai orang kafir. Artinya tidak percaya dengan adanya Al-Quran atau tanda-tandanya Allah, bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaraw kama ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Alam yaraw, ana ta ora padha weruh sapa ahlul Makkah. Sapa ahlul Makkah kam pira-pira ahlakna ngerusak ingsun mingkoblim saking sadurunge ahli Makkah, mingkornin saking umat makan nahum kang manggonaken ingsun ing umat fil ardi dalam bumi, malam lumakin ing barang lam lumakin kang ora maringake pituduh ing ingsun laku maring sira kabeh. Warsalna lan utus sapa ingsun samaa ing udan alaihim ing atase umat midraron halidres. Waja'alna lan andatiaki ingsun anharo ing pira-pira pengawan utawa segara tajri kang milimintatihim saking umat fa ahlaknahum mongko ngrusak ingsun ing umat bidunubihim sebab dosane umat. Wa ansa'na lan nyokolake sapa ingsun mimbadim saking sakwuse umat kornan ing umat akharin kang weneh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah memperingatkan bahwa sesungguhnya orang kafir sudah mengetahui beberapa banyak generasi dari umat-umat terdahulu yang telah dimusnahkan Allah seperti kaum Nuh. Kaum Nuh niku kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan karena tidak mempercayai Nabi Nuh sebagai rasul, sebagai utusannya Allah. Akhirnya ditenggelamkan. Kemudian kaumnya Nabi Samud dan lain sebagainya. Mereka termasuk generasi-generasi umat yang telah diberikan Allah kekuatan, keteguhan, kemerdekaan di bumi yang belum pernah diberikan Allah kepada orang Arab yang musyrik itu. Bumi mereka senantiasa mendapat curahan air hujan yang deras, menimbulkan kemakmuran dan kesuburan. Jadi adanya hujan itu Allah memberikan cecukulan tumbuh-tumbuhan. Jenengan lek mboten percaya nadai banyu udan niku padahal nggih mboten enten napa-napa niku reget niku. Lah niku regete niku kadang lek dijarne utawa teng talang ngoten niku mengendap, akhirnya tumbuh-tumbuhan. Mbok niku kadang yo enek napa niku wiji-wijian, cukul. Jadi Allah memberikan napa niku nikmat kepada hambanya itu melalui air hujan, melalui turunnya hujan niki. Kemudian dengan menurunkan air hujan yang deras akhirnya menimbulkan kemakmuran dan kesuburan. Sungai-sungai mengalir membasahi kebun-kebun tanaman mereka, menambah indah dan makmur bumi mereka. Segala nikmat dan anugerah Allah yang diberikan kepada umat terdahulu tidak menghalangi azabnya sebab disebabkan dosa yang mereka perbuat. Dua macam dosa yang mereka perbuat yang mengakibatkan kebinasan mereka. Yang pertama adalah dosa menentang rasul-rasul dan mengingkari ajaran-ajaran mereka serta memperolok-oloknya. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa kufur nikmat, yakni sikap ingkar terhadap berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka bahkan mempergunakan nikmat-nikmat itu untuk hal-hal yang berlawanan dengan petunjuk Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sebab-sebab kehancuran mereka. Misalnya antara lain firman Allah, wa makana muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kedzaliman. Milo, hati-hati ketika Allah menurunkan bencana di suatu wilayah daerah, berarti pasti di wilayah tersebut ada kedzaliman. Lek sing terakhir ini 1 minggu tesih dereng pulih niki teng daerah Bekasi. Banjir bandang sehingga menenggelamkan beberapa banyak tanaman napa niku sawah-sawah petani, peternak, ayam sampai kentir teng sungai niku kuwatah dan lain sebagainya. Berarti teng daerah mriku niku enten kedzaliman yang akhirnya menyebabkan azabnya Allah turun. Jadi hati-hati niki lek sudah turun azabnya Allah tidak pandang teng mriku enten yang beriman atau tidak beriman, semuanya kena imbasnya. Jadi sing melakukan kedzaliman itu hanya beberapa orang katakan, tapi yang menanggung akibatnya itu adalah semua penduduk di sekitarnya. Itulah. Jadi tidak ada pilih-pilih terhadap orang yang melakukan kedzaliman di masyarakat tersebut.
Mula makanya kudune harus dijaga biar supaya tidak terjadi bencana di daerah di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Azab Tuhan yang dijatuhkan kepada umat yang ingkar ada dua macam. Yang pertama, azab dengan cara membinasakan secara menyeluruh sampai musnah. Ini biasanya terjadi bencana, bisa gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor atau gunung meletus, tidak satu persatu. Jadi sekaligus ketika mau membinasakan umat itu, satu kampung bisa hancur, bisa musnah. Itulah kehebatannya Allah. Yang kedua, azab dengan cara melenyapkan kemerdekaan dan kekuatan umat itu sehingga mereka menjadi umat yang lemah dan hina. Bila mana mereka musnah, maka yang lain yang memiliki sifat-sifat yang baik berlawanan dengan sifat-sifat umat yang musnah itu akan muncul menggantikan mereka. Ayat ini memperingatkan kaum musyrik Mekah bahwa kekuatan dan kekuasaan mereka tidaklah dapat menghalangi hukuman Allah seperti halnya telah ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu. Inilah akibat dari menentang dari utusan-utusannya Allah atau rasul-rasulnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamassuhu biaydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Tetap wong namine yang kafir masuk diberikan tanda-tanda kekuasaannya Allah, diberikan bukti-bukti yang nyata. Bahkan andaikan ditulis dengan kertas yang nulis Gusti Allah, tetap saja mereka tidak akan mempercayainya. Ayat ini menjelaskan keraguan orang kafir yang ingkar terhadap kebenaran wahyu dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sesungguhnya sudah mengetahui berdasarkan keterangan ayat-ayat yang lalu bahwa sebab-sebab mereka mendustakan agama ialah berpaling mereka dari ayat-ayat Al-Quran dan tertutupnya hati mereka untuk merenungkan dan memikirkan kejadian-kejadian dalam alam ini. Adanya malam, adanya siang, adanya pagi, ada sinar matahari, ada rembulan, ada hujan dan lain sebagainya. Itulah kejadian alam atau tanda-tanda alam. Tapi mereka merasakan itu tapi tidak tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan pikirannya. Banyak bukti keesaan Allah nampak pada diri manusia sendiri dan di atas bumi ini. Anak mulai kecil sampai besar, sampai tua, sampai meninggal dunia, itu tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kok gak ngerti gitu loh, bukan ngerti. Banyak bukti keesaan Allah nampak pada diri manusia sendiri dan tidak dan di atas bumi ini, baik ayat kauniyah maupun ayat yang berbicara tentang alam raya dan sangat jelas. Tak ada yang kabur dan samar. Namun demikian orang musyrik tetap dalam kekafiran. Penjelasan-penjelasan Al-Quran terhadap bukti keesaan Allah di alam ini tidak mengubah pendirian mereka. Seandainya wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, telah tercetak di atas kertas dan mereka dapat menyaksikannya dengan mata kepala mereka dan memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentu orang kafir masih berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Di
dianggap ini adalah sihirnya Nabi Muhammad. Kata-kata demikian didorong oleh kesombongan yang luar biasa dan permusuhan yang mendalam. Mereka tetap memandang wahyu ilahi itu sebagai sihir dan merasa dirinya mereka kena sihir. Itulah kesombongannya orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Qalu lan ucapo wong kafir, sapa wong kafir, laula unzila mbok yo den turunake alihi ngatasi Muhammad apa malakun malaikat, walau anzalna lan lamun nurunake sapa ingsun malakan ing malaikat, laputia mongko den putus opal amru perkara, sumalayung doruna mongko nuli ora den serantekake sapa wong kafir. Di dalam ayat ini diterangkan tentang anggapan orang kafir Mekah mengenai kerasulan. Mereka berpendapat semestinya ada malaikat yang mendampingi Muhammad turut memberi peringatan bersamanya dan memperkuat kerasulan, atau Allah menurunkan malaikat sebagai rasul. Bahkan mereka menghendaki dapat melihat Tuhan. Jadi boten percaya nih wong kafir niki ngeten iki. Wis diutus Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, rasul, tapi boten percaya lek Nabi Muhammad itu adalah utusan Gusti Allah. Pengen supaya diturunake malaikat supaya bisa mendampingi Nabi Muhammad. Lek ngono aku percaya. Begitu sudah diturunake malaikat yang memberikan wahyu, tetap mereka tidak mau percaya. Itulah kesombongannya orang-orang kafir. Mereka bisa menghendaki langsung bisa melihat Tuhan Gusti Allah kaya apa karepe ngoten. Nanti kalau sudah dikasih perlihatkan ya tetap saja karena memang boten iman di dalam hatinya sudah tertutup. Jadi itulah ciri-ciri dari orang-orang kafir. Di kalangan orang Arab terdapat kepercayaan tentang adanya hubungan antara Allah dengan makhluknya. Menurut mereka yang patut menjadi penghubung atau rasul mestinya makhluk rohani atau malaikat. Manusia meskipun dia memiliki kesempurnaan rohani, artinya spiritual, rohani itu mempunyai pengetahuan ilmu agama yang luar biasa, yang tinggi seperti akal, akhlak dan adab yang mulia. Namun tidak mungkin dia menjadi rasul karena dia masih bergaul dengan manusia dan masih memiliki kebutuhan jasmani seperti makan, minum dan berusaha. Jadi karepe iki menurut para kaum musyrik, kaum kafir iki lek jenenge rasul kuwi ora entuk bergaul karo manusia lah piye? Ya. Dikei napa niku diambilkan dari jenisnya manusia itu biar supaya orang itu tahu wong kae lho, seorang manusia itu saja bisa seperti itulah, kita kok enggak mengikuti seperti dia, ngoten lho. Wong oleh diganti malaikat jarene yo kan kono malaikat ini manusia repot. Jadi menungso niku repot. Ya rikulah sifatnya manusia. Selalu pengen menang sendiri. Jadi karepe yo Gusti Allah niku didikte. Malah didikte Gusti Allah niku. Kon ngene. Nah, karepe Gusti Allah ki kon manut karo manusia. Niki lho. Kemudian fenomena kepercayaan seperti ini bukan hal yang baru pada zaman Nabi Muhammad, tetapi telah ada sejak zaman Nabi Hud. Niki terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 33 sampai 34.
Kaum musyrik Mekah mempunyai dua anggapan mengenai kedudukan malaikat dalam kerasulan. Anggapan pertama ialah malaikat itu sendiri yang menjadi rasul. Anggapan kedua ialah malaikat itu menyertai nabi dan menjelaskan langsung kepada mereka bahwa Muhammad adalah nabi. Jadi karpe malaikat yang ngomong nilai Nabi Muhammad itu adalah utusan Gusti Allah. Anggapan mereka yang kedua ini jika tidak dikaitkan dengan kehadiran malaikat secara langsung di hadapan mereka tidaklah menjadi sumber perselisihan. Pangkah ngengkel. Sebab Muhammad sudah menerangkan kepada mereka bahwa mereka selalu didatangi malaikat. Ya karena malaikat itu kan gaib, senes makhluk berupa manusia. Yo malaikat makhluk cuman berupa gaib, tidak bisa melihat. Yang bisa melihat itu cuman Nabi Muhammad. Lah orang-orang kaumnya orang kafir itu boten percaya. Lah Kanjeng Nabi kok mesti ngomongnya malaikat koyo apa tujuane malaikat itu. Jawane boten percaya. Dan itu. Tetapi mereka memandang diri mereka sederajat dengan Nabi dalam sifat-sifat kemanusiaan. Karena itu mereka berpendapat anggapan sanggup pula berhadapan dengan malaikat dan menerima pelajaran langsung dari malaikat. Padahal kalau kita melihat malaikat jelas tidak bisa, tidak berani, tidak kuat karena bukan makhluk sejenis kita. Tudone malaikat mungkar nakir kaya langsung geblak niki wonge. Nah, cuman kan karena malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa dilihat ketika di dunia, melihatnya besok di akhirat sakit. Ketika sudah meninggal dunia baru bisa melihat namanya malaikat. Kecuali Nabi di dunia itu tidak ada orang yang diperlihatkan oleh malaikat. Kemudian disinilah letak kekeliruan yang besar dari orang-orang kafir terhadap diri sendiri. Mereka menolak segala sesuatu yang tidak mereka peroleh secara langsung terhadap anggapan mereka yang kedua. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa kalau Allah menghadirkan malaikat di hadapan mereka dalam bentuk yang asli, yang terjadi tentulah kehancuran mereka. Moro-moro ditekani malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan lek digambaraken teng anu niki suwiwine mulai napa niku jagat wetan sampai jagat kulon. Begitu ngepakne sayape langsung terjadi gempa bumi sak dunya. Ngoten. Lah niki pingine dituduhne ngoten lho tiyang kafir niki. Ketika malaikat itu ditampakkan kepada mereka maka dengan bentuk aslinya maka hancurlah mereka. Niki lho penjelasannya. Jadi Gusti Allah niki memberikan penjelasan seperti itu dan mereka tidak akan diberi kesempatan untuk menyatakan iman. Bahkan azab segera akan menimpa mereka. Kehancuran mereka dapat disebabkan oleh kedahsyatan wujud malaikat. Itu saat malaikat itu menampakkan diri kepada mereka. Nggih sing penak mboten usah dituduhne. Wis teng donya niki tiwas lek dituduhne malah mboten saged megawe, akhirnya ibadah terus. Mboten saged ning pasar dan sebagainya kono saking medine. Atau mereka dimusnahkan oleh malaikat karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lek kadung malaikat gregeten bumi iki diwalik ya wis kiamat lah. Maka kita sepatutnya sebagai hamba Allah niki percaya terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Dan itu adalah sebagai bentuk rukun iman. Rukun iman yang ke-5. Rukun iman yang ke-5 percaya kepada malaikat-malaikat
percaya kepada Allah, malaikat Allah. Kedua, ketiga adalah percaya kepada rasul-rasul Allah. Jadi rukun iman yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala basna alaihim ma yalbisun. Walau ja'alna lan lamun andadekaken ingsun ing sira malakan ing malaikat laja'alnahu mongko andadekaken ingsun ing malaikat rajulan ing wong lanang wala basna lan lamun andadekaken ingsun ing malaikat kang rupa wong lanang alaihi ngatasi wong kafir ma ing barang yalbisuna kang nyerupani sapa wong kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan anggapan kaum musyrik Mekah tentang kerasulan mereka seperti tersebut di dalam tafsir surat Al-An'am ayat 8. Kalau Allah menjadikan rasul-rasul dari golongan malaikat seperti pendapatnya orang musyrik Mekah, tentulah Allah akan menjadikan malaikat itu seperti manusia laki-laki. Tetapi bila mana malaikat yang menjadi rasul atau nabi itu menyamar dalam bentuk manusia, maka tentulah mereka akan mengatakan dia manusia. Kan repot. Memang orang kafir ini ruwet. Karena mereka tidak akan melihat malaikat kecuali dengan bentuk, rupa dan sifat-sifat kemanusiaan. Jadi Kanjeng Nabi pun melihat malaikat Jibril itu, malaikat Jibril itu nyerupai manusia, enggak secara wujud aslinya, bukan secara wujud aslinya. Jadi harus menyerupai manusia dulu dalam bentuk manusia. Biasanya menyerupai bentuk manusia yang ganteng, gagah, boten niku. Lek langsung wujud asli niki akan hancur, boten kuat. Jadi niki tiyang kafir boten niku. Pada saat itu timbullah kesangsian dan keraguan-raguan dalam jiwa mereka, dan tentulah mereka akan mendustakan para malaikat yang menyamar menjadi manusia atau membo-membo jadi manusia. Seperti halnya mereka mendustakan Nabi Muhammad. Mereka akan menyatakan pendapat mereka, yaitu bahwa Rasul itu haruslah malaikat. Padahal seperti apa bentuk asli malaikat mereka tidak tahu. Mbok kaya apa enggak ngerti, pokoke si Rasul kudune malaikat atau malaikat. Demikianlah mereka berputar-putar dalam sebuah lingkaran keraguan yang tak tentu ujung pangkalnya. Kaum musyrik Mekah merupakan sebuah contoh kebanyakan manusia yang terjerumus di dalam kesulitan karena kesalahan mereka dalam memilih pegangan hidup, dan akhirnya mereka kebingungan mencari jalan keluar. Iki dadi lek enten tiyang saniki, enten tiyang sing ngoten niku memang ya keturunane kaum musyrik Mekah atau yang disebut dengan Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun walaqad istuzi'a bi rusulin min qablika fa'aqqa bil ladzina sakiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad lan yakti teman-teman istuzi dan geguyu birusulin sapa pira-pira utusan min qablikum saking qablika saking sadurunge sira
faham temurun bila diklawan sahirun kang padha ngino sapa ladina minhum saking aladina kapan apa ma barang kanu kang ana sapa ladina sayyid di kelawan ma iku yastanzibuna padha angguyu kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah Allah menerangkan kekacauan pikiran orang-orang kafir tentang kerasulan di mana mereka terus-menerus mengingkarinya, maka ayat ini menjelaskan bahwa sikap perlawanan mereka terhadap kerasulan Muhammad serupa dengan perlawanan orang-orang kafir terhadap rasul-rasul Allah pada zaman dahulu, berarti zamannya sebelumnya Nabi Muhammad. Permusuhan dan penghinaan yang dialami Nabi Muhammad dialami pula oleh rasul-rasul sebelum beliau. Di dalam firman-Nya Allah, ya asratun 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin ila kanu bihi yastazibun. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu setiap datang seorang rasul kepada mereka selalu memperolok-olok. Jadi mulai dari zaman pertama rasul-rasul yang menjadi utusan itu mesti diperolok-olok oleh umatnya. Penghinaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad merupakan kelanjutan dari permusuhan manusia terhadap para rasul sejak zaman dahulu. Jadi sederenge Kanjeng Nabi niki nabi-nabi yang dulu besok sami ngoten niku dimusuhi oleh umatnya karena menyampaikan kebenaran. Maka akibat yang mereka hadapi tentulah sama dengan akibat yang dihadapi oleh umat terdahulu. Jadi niki sampai kapanpun ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran tentang haknya Allah atau tentang keesaan Allah, mesti di situ ada orang yang tidak senang, memusuhi dan lain sebagainya, memperolok-olok, kemudian berupaya untuk bisa menggagalkan, bahkan sampai menciderai atau supaya orang tersebut menjadi celaka dan lain sebagainya, bahkan sampai pada tingkat pembunuhan. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi pengawasan saking menika wonten lan manfaatipun, lan mugi-mugi dadosaken amal ibadah kula dipun trima kaliyan Allah Subhanahu wa taala.